Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya akan mengulangi materi-materi yang sudah dipelajari dari bab 1 sampai dengan bab 7. Mata kuliah Ibu Winda Dwiyanti, SE MM Ekonomi Internasional. Akan tetapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Hega Febrian, semester 6 dari Prodi Manajemen. Submateri. Materi-materi yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama ekonomi internasional, yang kedua ada konsep teori perdagangan internasional, yang ketiga teori perdagangan internasional, yang keempat pengenalan teori klasik perdagangan internasional, yang kelima teori modern perdagangan internasional, yang keenam pengertian kebijakan tarif dan non tarif, dan yang ketujuh kartel internasional. Baik, mari kita mulai materi pembahasan yang pertama, ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi ekonomi antar negara di seluruh dunia. Kesimpulan dari teori ini adalah bertujuan untuk bagaimana negara-negara berinteraksi dalam konteks ekonomi global. Berikutnya materi pembahasan yang kedua, konsep teori perdagangan internasional. Di sini ada 3 konsep, yaitu yang pertama menganalisis konsep dasar ekonomi internasional, yang kedua menganalisis konsep dasar perdagangan internasional, yang ketiga menganalisis konsep dasar lalu lintas keuangan internasional. Teori perdagangan internasional. Ada 2 teori yang akan saya bahas, yaitu teori keunggulan mutlak atau biasa dikenal absolute advantage dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menganggap bahwa suatu perusahaan atau negara dapat meningkatkan produksinya dibandingkan kompetitor. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Pencetus teori ini adalah David Ricardo. Kesimpulan konsep teori perdagangan. Teori perdagangan menyimpulkan bahwa negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui spesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang mereka miliki. Selain itu, perdagangan internasional mendorong inovasi serta pengembangan teknologi, karena persaingan global sesuai dengan teori inovasi dan perdagangan. Perdagangan internasional. Ada 2 teori, yaitu praklasik merkantilisme dan neo-merkantilisme. Pada teori praklasik merkantilisme, suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Dalam kurung, X lebih besar dibanding M. Semakin besar ekspor neto, semakin banyak liquidity preference and money supply yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Kebijakannya adalah mendorong ekspor sebesar-besarnya, kecuali liquidity preference and money supply. Dan jika pada teori neo-merkantilisme adalah kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan kebijakan tarif dan non-tarif barrier. Contoh dari tarif barrier yaitu 1. Penerapan pungutan tambahan terhadap produk impor dari suatu negara seperti cukai dan pajak. 2. Negara menjual ke negara importir dengan harga lebih murah dari barang yang sejenisnya di negara tersebut. 3. Ada biaya tambahan yang dibebankan kepada customer. Plan dari teori perdagangan internasional adalah bahwa perdagangan antar negara memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan melalui spesialisasi dalam produksi barang dan jasa, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Kesimpulan ini menekankan pentingnya memahami teori perdagangan internasional untuk merancang kebijakan perdagangan yang efektif serta mengoptimalkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berikutnya, materi pembahasan keempat, teori klasik perdagangan internasional. Teori ini mengutamakan keunggulan absolut dari suatu negara dalam berdagang, cenderung mengabaikan faktor-faktor modern seperti teknologi dan inovasi. Teori klasik dalam konteks globalisasi. Teori ini mendukung 3 konteks, yaitu yang pertama, perdagangan bebas, kedua, keunggulan komparatif, ketiga, investasi asing. Pada perdagangan bebas, teori klasik mendukung kebijakan perdagangan bebas dan terbuka antar negara. Pada keunggulan komparatif, teori klasik memberi pandangan tentang keunggulan komparatif suatu negara dalam produksi barang. Dan pada investasi asing, teori klasik juga terkait dengan aliran investasi asing dan perpindahan faktor produksi antar negara. Kesimpulan teori klasik perdagangan internasional.
bahwa perdagangan bebas dan spesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang dimiliki keunggulan komparatif atau mutlak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan keunggulan relatif, negara-negara dapat mencapai efisiensi dan pertumbuhan ekonomi optimal melalui perdagangan internasional yang tidak terhalang. Baik, berikutnya masuk ke materi pembahasan kelima, yaitu teori modern perdagangan internasional. Model perdagangan teori ini mencakup pasar perdagangan, teori gravitasi, serta komponen keuntungan. Akan tetapi, dampak dari globalisasi terhadap teori perdagangan internasional ini menyebabkan interkoneksi yang lebih dalam antara berbagai ekonomi di seluruh dunia. Hal ini memengaruhi teori perdagangan internasional dengan cara yang kompleks dan mendalam. Dampak globalisasi terhadap teori perdagangan internasional. Dampaknya meliputi peningkatan arus perdagangan, integrasi ekonomi, dan perubahan dalam struktur industri. Globalisasi juga mendorong inovasi dalam praktik perdagangan internasional dan memicu perdebatan tentang keadilan ekonomi global serta dampak sosial dan lingkungan yang terkait dengan perdagangan internasional. Tinjauan kritis dan kesimpulan. Tinjauan kritis dari berbagai teori perdagangan internasional mengungkap beragam perspektif tentang transformasi ekonomi global. Kesimpulannya, perlu kajian mendalam terhadap dinamika perdagangan internasional dalam era globalisasi. Pengertian kebijakan tarif dan non-tarif. Tujuan dari kebijakan tarif dan non-tarif ialah untuk perlindungan industri lokal, merangsang ekspor, meningkatkan pendapatan negara, mengendalikan neraca perdagangan. Perbedaan antara kebijakan tarif dan non-tarif. Kebijakan tarif melibatkan pengenaan biaya tambahan atau pajak ekspor dan impor barang atau jasa. Cenderung berdampak langsung pada harga barang dan jasa di pasar internasional. Sedangkan non-tarif tidak melibatkan pajak atau biaya tambahan, melainkan aturan, standar, kualitas, kuota impor, dan sebagainya. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, setelah mengevaluasi kebijakan tarif dan non-tarif, hasilnya menunjukkan dampak positif, yaitu dapat memberikan manfaat yang besar bagi industri. Rekomendasi untuk kedepannya demi meningkatkan daya saing, idealnya implementasi beberapa strategi. Selanjutnya, materi pembahasan ketujuh, kartel internasional. Dampak diskriminasi harga terhadap pasar global, yaitu yang pertama meningkatkan ketidakadilan. Diskriminasi harga meningkatkan ketidakadilan dalam akses produk di pasar global. Yang kedua, melemahkan persaingan. Persaingan usaha menjadi terdistorsi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyulitkan konsumen. Konsumen di pasar global dapat mengalami kesulitan memperoleh harga yang adil. Peran lembaga internasional dalam mengatasi diskriminasi harga. Berikut peran lembaga internasional dalam mengatasi diskriminasi harga, yaitu lembaga internasional memiliki peran penting dalam menindak kartel yang melakukan diskriminasi harga. Mereka bertugas mengawasi dan menerapkan aturan yang membuat praktik diskriminasi harga sulit dilakukan secara internasional. Slide terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasinya, yang pertama, untuk kerjasama global perlu ditingkatkan kerjasama global untuk memantau dan mencegah praktik diskriminasi harga. Yang kedua, untuk pendidikan dan kesadaran, perlu meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang dampak negatif dari diskriminasi harga pada pasar global. Yang ketiga, untuk transparansi harga, perlu mendorong transparansi dalam penetapan harga untuk mengungkap praktik diskriminasi yang merugikan konsumen. Yang keempat, untuk sanksi tegas, perlu memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku kartel yang terlibat dalam diskriminasi harga untuk menekankan perilaku ilegal. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.